Salam luar biasa dahsyat. Stop scrolling video ini. Kamu merasa aset investasi kamu aman sekarang? Coba pikirkan lagi. Saat ini ada 7,3 triliun dolar modal yang justru ditanam pada investasi yang berisiko tinggi karena merusak ekosistem. Tarik dan pindahkan uang kamu dengan cerdas. Pantau terus di Radar Ekonomi, memetakan fakta di balik angka. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Banyak orang berpikir bahwa peduli pada alam dan lingkungan itu hanyalah urusan kegiatan amal atau CSR perusahaan yang menghabiskan uang. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa anggapan itu sepenuhnya salah? Faktanya, kita sedang melihat pergeseran kekayaan dan peluang bisnis terbesar dekade ini senilai 10,1 triliun dolar. Hari ini, kita akan membedah tuntas laporan terbaru dari World Economic Forum tahun 2026 tentang ekonomi alam baru. Di video ini, saya akan tunjukkan kepada kamu kemana aliran uang pintar atau smart money sedang bergerak saat ini. Siapkan catatan kamu, karena informasi ini bisa mengubah cara kamu melihat bisnis dan investasi selamanya. Mari kita mulai pembahasannya. Judul dari pembahasan kita hari ini adalah 50 peluang investasi untuk ekonomi alam baru. Sebagian besar pelaku bisnis seringkali beralasan, transisi ke bisnis ramah alam itu merugikan. Kita ubah cara pandang itu sekarang. Judul ini secara gamblang mendefinisikan ulang apa itu investasi lingkungan. Ini bukan tentang membuang uang untuk menanam pohon tanpa hasil, melainkan tentang mentransisikan modal kamu dari risiko sistemik yang bisa menghancurkan bisnis, menuju kepada pertumbuhan tangguh yang positif bagi alam. Jadi, kalau kamu masih menganggap ini soal donasi, kamu salah besar. Ini murni soal mengamankan aset kamu dari kebangkrutan masa depan dan menaruhnya di tempat yang pasti tumbuh. Mungkin kamu percaya bahwa para investor global itu sangat pintar dan efisien dalam menempatkan uang mereka. Nyatanya, terjadi kesalahan alokasi modal yang masif. Pada tahun 2023, ada uang sebesar 7,3 triliun dolar yang diinvestasikan pada aktivitas yang jelas-jelas merugikan alam. Coba bandingkan dengan total investasi pada solusi berbasis alam yang hanya sebesar 220 miliar dolar. Lebih parahnya lagi, sektor swasta mengalokasikan 4,9 triliun dolar untuk merusak alam dan hanya 23 miliar dolar untuk solusi yang berbasis alam. Banyak yang berdalih bahwa mereka hanya mengikuti tren pasar. Tapi, faktanya, aliran investasi ini sedang menciptakan risiko sistemik yang mengancam rantai pasok mereka sendiri. Jika kamu tahu, uang yang kamu investasikan justru menghancurkan fondasi ekonomi tempat bisnis kamu berdiri, apakah kamu masih mempertahankan strategi lama tersebut? Tentu tidak, bukan? Seringkali saya mendengar keluhan bahwa produk ramah lingkungan itu susah laku dan bikin rugi. Mari kita lihat fakta datanya. Transisi ekonomi positif alam bukanlah filantropi. Ini adalah sebuah strategi pertumbuhan bisnis yang sangat kompetitif. Ekonomi hijau bahkan telah mengungguli ekuitas global sebesar sekitar 59% sejak tahun 2008. Kita berbicara tentang peluang bisnis tahunan sebesar 10,1 triliun dolar pada tahun 2030, di mana peluang ini bukan sekedar angka yang ada di atas kertas, tapi terwujud dalam bentuk peningkatan pendapatan, pengurangan biaya operasional atau OPEX, dan akses ke pasar baru. Jadi, alasan bahwa bisnis ramah alam itu merugikan sudah gugur dengan sendirinya oleh data pasar yang real. Mungkin ada yang berpikir,
peluang ini pasti cuma untuk sektor pertanian atau energi saja. Coba perhatikan baik-baik. Laporan ini membuka lebih dari 50 peluang investasi yang sudah terbukti secara komersial di 13 sektor utama. Dan ini terjadi di sepanjang rantai nilai bisnis inti, bukan sekedar proyek pelestarian yang berdiri sendiri. Mulai dari pertanian dan pangan, material konstruksi, otomotif, pertambangan, teknologi, manajemen limbah, mode, dan tekstil, hingga energi. Seluruh peluang ini secara presisi menyelesaikan 5 pendorong utama kerusakan alam: perubahan penggunaan lahan, perubahan penggunaan laut, penggunaan air tawar, penggunaan sumber daya alam, dan polusi. Jadi, apapun sektor bisnis yang kamu jalankan saat ini, kamu tidak punya alasan untuk merasa tertinggal. Peluang uangnya ada di sektor kamu sendiri. Banyak pebisnis takut memulai karena ada inovasi baru. Ini pasti butuh modal raksasa dan teknologinya belum jelas. Di sini, kita bisa melihat pengkategorian peluang berdasarkan kematangan teknologi dan intensitas modalnya. Sehingga, kamu bisa menyesuaikan dengan kapasitas kamu. Ada 4 tipe. Pertama, peningkatan operasional. Ini teknologinya sudah sangat matang dan butuh modal rendah. Contohnya, irigasi inovatif yang efisiensinya sudah terbukti. Kedua, peluang skalabel. Teknologinya matang, tapi butuh kepastian pemerintah untuk skala besar, seperti semen berkelanjutan. Ketiga, inovasi berkembang. Ini butuh modal lebih rendah dari skala besar, tapi punya potensi terobosan tinggi karena menggunakan teknologi awal seperti AI untuk melakukan pendeteksian kebocoran. Keempat, peluang ekosistem. Ini memang butuh modal yang sangat tinggi dan koordinasi rantai pasok massal. Dengan pemetaan yang jelas, hal ini mengatakan bahwa berinvestasi di alam itu terlalu beresiko itu hanyalah alasan karena kurangnya informasi. Kamu selalu bisa memulai dari artikel yang modal dan risikonya paling rendah. Sekarang, kita berbicara langsung kepada para bankir, investor, dan pengambil keputusan di institusi keuangan. Seringkali para eksekutif finansial bilang, "Kami mau mendanai, tapi kami tidak tahu cara operasionalnya." Di sini diberikan peta jalan yang pasti dengan cara memobilisasi modal dalam skala yang besar. Ada 5 tindakan prioritas. Yang pertama, pahami. Bangun literasi alam dan integrasikan ke dalam tata kelola iklim saat ini. Kedua, temukan. Gali peluang tersembunyi di balik belanja modal operasional yang biasa kamu gunakan. Ketiga, gunakan data. Manfaatkan data operasi dan rantai pasok yang memang sudah ada di sistem kamu. 4. Inovasi. Rancang model pengiriman dan produk finansial baru untuk menjembatani risiko. Dan kelima, bentuk koalisi multi-aktor untuk berbagai risiko pada ekosistem. Ketika langkah-langkah praktisnya sudah dibuat seperti ini, satu-satunya alasan untuk sebuah institusi keuangan tidak bertindak itu adalah karena mereka memang memilih untuk diam, bukan karena mereka tidak tahu caranya. Kita sampai pada bagian akhir. Ada pepatah di dunia bisnis, tunggu dan lihat dulu. Tapi dalam konteks ini, menunda itu berarti secara sadar mengabaikan nilai ekonomi dan keunggulan kompetitif bisnis kamu sendiri. Hari ini, grafik merah menunjukkan bahwa kerugian alam adalah risiko finansial sistemik di mana 7,3 triliun dolar modal yang salah pengalokasiannya sehingga memicu krisis rantai pasok. Mari kita proyeksikan ke masa depan di tahun 2030. Fokuskan dan lakukan pengalihan sepenuhnya pada grafik hijau yang terus naik.
penciptaan nilai. Ada 10,1 triliun dolar peluang ekonomi tahunan yang menanti kamu, dan lebih dari 50 peluang yang sudah terbukti menciptakan model bisnis yang tangguh. Kesimpulan utamanya sangat gamblang. Transisi menuju ekonomi positif alam sangat masuk akal secara finansial. Itulah rincian lengkap kemana arus uang senilai 10,1 triliun dolar ini sedang mengalir. Berinvestasi pada ekonomi yang bersinergi dengan alam bukan lagi soal bersikap baik, tapi ini soal bertahan hidup, mendominasi pasar, dan mengamankan kekayaan alam kamu di masa depan. Jika kamu merasa bahwa wawasan ini bernilai, pastikan kamu menekan tombol like. Share video ini kepada rekan bisnis atau partner investasi kamu. Dan ingat, klik subscribe agar tidak ketinggalan analisa tajam ekonomi lainnya yang akan saya buat. Tulis di kolom komentar, dari 13 sektor yang kita bahas tadi, sektor mana yang menurut kamu mempunyai potensi paling cepat menghasilkan profit di Indonesia? Sahabat semua, uang selalu mengalir ke tempat yang memberikan solusi terbaik. Ketika memulihkan alam menjadi solusi yang paling masuk akal, secara finansial, bersikeras merusaknya adalah kebangkrutan yang tertunda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sukses selalu untuk investasi kamu.